Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Prime Video baru saja merilis film terbarunya yang disutradarai oleh Teddy Suryatmaja, berjudul Berbalas Kejam. Film yang mempersatukan kembali Reza Radian dan Laura Basuki setelah 12 tahun lamanya, semenjak film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta. Berbalas Kejam mengisahkan tentang seorang ayah bernama Adam yang diperankan oleh Reza Radian, yang di malam ulang tahunnya, pintu mereka digedor oleh perampok yang mengakibatkan terbunuhnya istri dan anaknya, tepat di depan matanya. Kejadian ini merubah sikap Adam menjadi depresif karena trauma ini. Hingga pada akhirnya momen balas dendam pun terjadi secara tidak sengaja. Menonton film ini cukup membuat saya puas karena naskahnya memiliki tempo dan alur yang cukup baik. Momennya pun begitu intim, meskipun masih banyak hal yang membuat saya tak terima. Logikanya nggak masuk akal. Film dibuka dengan adegan perampokan yang dilakukan oleh 3 orang, yang dimana mereka semua tak bertopeng. Adegan ini sebenarnya tidak masuk akal, betapa bodohnya melakukan tindakan kriminal dengan tak menutupi identitas asli. Tetapi ketika film berjalan, alasan Teddy Suryatmaja menulis perampok ini dengan tak bertopeng jadi masuk akal. Meskipun jika dibedah lagi, ya masih pincang logikanya. Tapi tak apa, saya masih berusaha untuk menerima. Teddy Suryatmaja dengan cukup baik menggambarkan teror trauma yang dialami Adam. Kita juga ikut merasakannya. Bagaimana Adam merasa gelisah dan ketakutan ketika melihat orang jahat yang melakukan tindak kejahatan di depan matanya, padahal penjahat tersebut sama sekali tidak menghampirinya. Di momen ini, Teddy juga menaruh sedikit jumpscare yang membuat atmosfer film semakin mencekam. Menurut saya, karakter Adam yang depresif ditulis dengan cukup detail, yang semakin ciamik ketika Reza memerankannya dengan cukup lihai. Kebiasaan Adam dari yang sebelumnya merupakan sosok ayah yang rapi, kemudian berubah menjadi seseorang yang berantakan. Detail rumah yang berantakan setelah peristiwa perampokan itu menjadi hal yang memang wajib untuk disajikan, menerangkan perubahan kondisi Adam setelah peristiwa itu. Tetapi sayangnya kamera terlalu menyorotnya dengan detail. Jadinya terlalu menjejali informasi yang seharusnya membiarkan rumah berantakan itu sebagai background shot saja, biar terlihat lebih natural. Saya menganggap Teddy memang berusaha untuk menulis detail film ini dengan sempurna. Bukti lain detail film ini ialah karakter Amanda, seorang psikolog yang diperankan oleh Laura Basuki yang kemudian menjadi pacar Adam. Baik cara bicara dan tampilan fisik Amanda ada kemiripan dengan istri Adam yang telah meninggal. Saya mengira jika Teddy menulis karakter Amanda memang secara sengaja dimiripkan oleh istri Adam untuk menguatkan motivasi Adam mencintai Amanda, untuk menggantikan posisi sang istri. Maka dari itu Adam menemukan sosok yang persis seperti istrinya. Jika anggapan saya benar, maka Teddy begitu teliti dalam menulis karakternya. Saya suka dengan karakter Adam ketika untuk pertama kalinya secara sengaja dia bertemu dengan salah satu perampok yang merampok rumahnya pada waktu itu. Gestur Adam menunjukkan ketakutan, rasa benci, dendam, dan emosional. Ia menangis sekaligus mengancam perampok tersebut. Di sini akting Reza Radian begitu memukau, mimik wajahnya begitu kompleks sehingga membuat saya memaklumi apa yang akan ia lakukan nanti. Memang Reza Radian merupakan aktor yang sangat gila. Meskipun film ini bertemakan balas dendam, yang seharusnya pertemuan Adam dengan perampok menjadi momen yang menegangkan, tetapi saya masih belum merasakan ketegangan yang baik karena saya sudah bisa menebak adegan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi saya malah menemukan ketegangan yang baik ketika Adam untuk pertama kalinya bertemu dengan polisi. Dan kita tahu keadaan yang sebenarnya. Ini menjadikan momen favorit saya di film ini, melihat Reza Radian beradu akting dengan Yoga Pratama, perpaduan yang sangat ciamik. Oh iya, film ini memang ada beberapa twist, tapi sayangnya masih terkesan diletakkan secara tiba-tiba. Tak ada clue yang ditaruh sepanjang film. Dan sayangnya adegan kelahi yang begitu krusial tak memiliki koreografi yang baik. Dipukul sedikit saja, mencelatnya nggak karu-karuan. Terlihat akting mereka lebay dan tak natural. Ya, pada akhirnya Berbalas Kejam masih asik untuk kita saksikan. Melihat kisah balas dendam yang cukup menegangkan dan menghibur. Dan melihat akting para pemain yang begitu ciamik. Sudah seharusnya Baim Wong bikin film bergizi kayak gini ketimbang sibuk ngurusin konten YouTube-nya. Toh akting dia juga masih keren. Mari kita sama-sama berharap saja. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.